Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi ya. Baik, saya akan mencoba melakukan analisa salah satu emiten yang saya pilih ya. Tapi saya menganalisanya secara keseluruhan, jadi secara fundamental, secara teknikal, dan secara bandarmologi. Kembali lagi kali ini saya menggunakan Stockbit Pro ya. Stockbit Pro ini fitur aplikasi yang berbayar ya. Jadi jika kita ingin menggunakan semua fiturnya, maka kita harus berlangganan. Atau sobat investor, Bapak Ibu sekalian, menjadi nasabah Simas Sekuritas. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Saya melakukan analisa ini pada saat market open sesi 2 ya. Saya akan share screen terlebih dahulu untuk sebentar ya. Seperti kita ketahui, kita melihat ternyata untuk kali ini, hari ini juga IHSG-nya masih sideways ya, jadi masih di seputar situ-situ saja, tidak banyak bergerak ya, naik tipis-tipis saja, ya karena memang seperti dengan analisa saya yang kemarin, coba kita lihat IHSG-nya ya, kita pergi ke Chartbit terlebih dahulu, ini sudah tertampil ya Stockbit saya. Kita pergi ke Chartbit terlebih dahulu dan di situ ada indeks komposit atau indeks IHSG ya. Nah ya, dia tipis sekali tidak bergerak banyak hari ini ya, di seputar situ-situ saja. Ini kalau kita lihat charting secara daily ya, secara daily dia pada channel naik ya, tetapi beberapa hari ini, minggu ini tidak bergerak di seputaran situ-situ saja ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia paling rendah pernah di 6.131, kemudian naik ya. Kemudian hari ini dan kemarin itu pergerakannya tidak terlampau banyak. Sehingga IHSG untuk yang dengan karakter seperti ini sangat tidak menarik bagi investor khususnya yang mengambil aliran swing trading ataupun aliran yang scalping ya, tidak menarik sama sekali. Tetapi kalau bagi trader dengan tipe investor ini masih banyak peluang yang bisa kita raih dari pergerakan IHSG yang seperti ini. Kita tinggal mencari yang secara fundamentalnya under value. Sekarang saya coba analisa emiten yang saya pilih ya, salah satu yang digadang-gadang akan menjadi salah satu saham yang ini ya. Jadi saya akan lihat di sektor banking ya. Saya pilih BBNI terlebih dahulu. Kita lihat chartingnya BBNI ya, sudah terlihat. Secara monthly coba kita lihat dulu yang time frame lebih besar secara monthly, secara teknikal bagaimana untuk BBNI. Mari kita lihat. Nah, secara monthly dia sebenarnya pada channel naik ya. Monthly adalah support dan resistance-nya yang saya beri warna merah ini. Jadi channelnya masih naik ya. Ada kenaikan sekitar 15 derajat ya. Kemiringannya 15 derajat. Secara monthly jadi masih tren naik, tren up. Kemudian secara weekly, coba kita lihat secara weekly. Secara weekly juga masih trend up ya, ini yang berwarna oranye channelnya, ini support dan resistennya ya. Kita lihat Bapak Ibu ya, saya sesuaikan ada pergeseran sedikit. Nah ini juga masih dalam zona naik ya, ini supportnya, ini resistennya, dan memang membentuk pola segitiga atau triangle ya. Kemudian coba kalau kita lihat secara daily, karena BBNI ini banyak yang menyampaikan sudah sangat under value ya di antara bank-bank buku 4 ya. Kalau kita lihat channelnya untuk yang daily itu yang berwarna hijau yang saya
sudah gariskan support dan resistennya, dia sempat menurun tapi masih dalam channel mingguannya ya, sempat menurun. Kemudian kali ini dia mengalami kenaikan lagi ya. Jadi sesuai dengan channelnya dia naik lagi. Ini membentuk channel yang hijau yang terakhir yang sudah saya buat ini ya. Jadi dia masih kecenderungan naik ya. Harga sekarang di 6.075. Coba kalau kita analisa secara bandarmologi ya. Jadi dari teknikal kita bisa menyimpulkan bahwa secara bulanan dalam trend up, mingguan juga dalam trend up, dan secara daily pun masih dalam channel trend up. Sekarang coba kalau kita lihat analisa secara bandarmologinya. Ini kalau kita lihat ya, ini adalah indikator yang saya pakai, bandar movement overlay ya. Bandar movement overlay ini bandarnya kalau dilihat dari indikator bandar movement dia lagi distribusi ya. Kemudian volumenya juga tidak terlalu tinggi ini volumenya ya. Kemudian kalau value dari bandar juga semakin menurun ya. Kemudian kalau kita lihat juga ini merah berada di bawah, artinya masih distribusi hari ini ya, ini ya. Hari ini real time ini pada jam 14.29, dan kalau kita lihat foreign flow-nya juga masih melakukan distribusi. Coba kalau kita lihat data realnya, data real untuk hari ini, dan benar ya, data real untuk hari ini masih distribusi, peak distribusi hanya satu yang netral ya. Jadi average-nya masih, kesimpulannya masih peak distribusi. Jadi ada dua peak distribusi, top 3 dan top 5, top 1 netral. Adapun broker yang mendominasi adalah YP, PF, dan GR yang untuk beli, kemudian yang untuk jual adalah BK, ZB, dan BB ya. Kalau kita lihat di sini netnya masih net sell ya, net distribusi untuk hari ini. Nah, kode broker seperti inilah yang ramai bakalan di bulan Juli tidak akan bisa kita lihat lagi ya. Jadi pada saat market bergerak seperti saat ini, seperti yang saya lakukan ini, tidak bisa lagi. Tapi pada saat market tutup akan bisa ya, masih bisa. Coba kita lihat secara mingguan juga peak distribusi ya, top 1, top 3, dan top 5 peak distribusi, average-nya juga masih peak distribusi. Kemudian net volumenya juga net sell ya. Kemudian coba kita perlebar lagi secara bulanan mulai dari awal pembukaan awal tahun ya. Coba kita lihat sebenarnya sudah mulai netral ya. Kalau selama 2 bulanan itu netral, top 1 dan top 3 netral. Kemudian small distribusi untuk top 5. Kalau kesimpulannya netral ya. Jadi sebenarnya kalau sudah 2 bulan itu sudah netral ya ini ya, tapi masih distribusi sedikit. Coba kemudian kalau kita lihat sampai dengan 6 bulan ya, saya biasanya sampai dengan 6 bulan untuk melihat apa sebenarnya yang dilakukan oleh bandar pada saham tersebut. Sebentar, ini tadi ke klik bulan November atau Oktober ya. Oktober, coba kita lihat. Searching, nah kalau sampai dengan 6 bulan ke belakang, bahkan sampai 7 bulan itu sudah ada akumulasi, small akumulasi secara kecil-kecilan ya untuk top 1, top 3, dan top 5 itu netral. Kesimpulannya small akumulasi, jadi akumulasi secara kecil-kecilan. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini ternyata ada akumulasi secara kecil-kecilan untuk BBNI. Saya biasanya menyimpulkannya dalam time frame yang 6 bulan ke atas ya. Karena ilmu bandarmologi tidak akan bisa dipakai hanya untuk 1-2 hari, seminggu, bahkan sebulan. Tetapi mereka melakukan akumulasinya itu biasanya butuh waktu jangka panjang, lebih dari 1 bulan, bahkan sampai dengan 6 bulan. Nah, jadi ada akumulasi ya di sini, dan akumulasi terbesar kita lihat itu topnya ya, top 3-nya untuk pembelian adalah MG, CS, dan CC.
kemudian penjualannya adalah MS, RX, dan YU. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu dan Sobat Investor sekalian untuk BBNI. Secara teknikal kita patut beli ya karena masih trend up, kemudian secara bandarmologi dia juga masih trend up. Nah sekarang kita lihat secara fundamental. Kita lihat secara fundamental ya, saya lihat data-data fundamentalnya apakah memang dia undervalue atau enggak. Enggak, kalau data-data ini semuanya sinkron secara fundamental, waktunya beli, secara teknikal waktunya beli, maka secara bandarmologi waktunya beli, maka kita wajib beli ya. Walaupun kalau kita lihat pergerakannya pada hari ini di BNI turun sampai dengan ini ya, harganya real ini ya, sampai dengan 100 poin ya, sudah turun 1% lebih ya. Bapak Ibu dan Sobat Investor sekalian, kenapa kok saya membahas Bank Buku 4 ya? Kok enggak bahas ini Pak, enggak bahas bank digital yang begitu fenomenal sekali saat ini. Saya kurang suka ya dengan bank-bank digital itu, karena kalau kita lihat mereka kenaikannya sudah tidak wajar ya, dan sangat overvalue secara fundamental, juga chartingnya juga saya melihat cukup ngeri ya, karena saya melihat kalau dianalisa secara bandarmologi, bandar itu sudah mendapatkan average harga rata-ratanya itu sangat-sangat rendah. Jadi mereka saat ini sudah untung lebih dari ratusan persen ya, tinggal menunggu saja ketika menunggu jualan. Jadi ketika retail pada FOMO, fear missing out ya, maka atau takut ketinggalan kereta, maka mereka akan masuk, kemudian mereka saatnya jualan. Jadi saya tidak suka, saya lebih suka bank-bank buku 4 yang fundamentalnya sangat bagus seperti BNI ini salah satu contohnya. Baik, sekarang kita lihat data-data secara fundamentalnya. Oke, biasanya kita melihat key statistiknya terlebih dahulu. Baik, kalau kita lihat di situ PE biasanya saya lihat titik MPE. Titik MPE-nya 34,39, kemudian book value-nya 1,02, sangat murah ya untuk ukuran Bank BNI. Dia berhargai di harga aslinya harganya. Jadi book value itu melihat bahwa dia dihargai berapa kalinya dari nilai sebenarnya. Nah, ini price to book value-nya adalah 1,02. Jadi sangat-sangat murah menurut saya ya. Kemudian biasanya juga saya melihat EV to EBIT ya, ini untuk melihat rasio harga enterprise value dibandingkan dengan EBIT-nya. EBIT ini earning before interest dan tax ya, jadi bunga dan sebagainya. Kalau kita lihat EV to EBIT-nya ini cocok untuk menilai bank ya, sangat wajar menurut saya ya, tidak terlalu tinggi, 18,96. Kemudian lanjut kita lihat cash-nya, balance sheet-nya, cash-nya juga 17 triliun ya, total aset 891 triliun ya, total liabilitasnya 778 triliun. Kemudian kita lihat total debt-nya 1 triliun ya, 1 triliunan. Lalu kita lihat data yang lain. Nah, kemudian kita lihat IPS-nya juga masih positif, masih bagus menurut saya, market cap-nya ini ya. Nah, ini market cap. Kemudian enterprise value itu adalah market cap dikurangi dengan beban hutangnya ya. Jadi beban hutangnya, makanya enterprise value-nya jadi 99 triliun ya. Padahal market cap-nya 112 triliun.
Lalu pembagian dividen juga dividen yield-nya cukup bagus BNI ya, 3,4% dan selalu rutin membagi dividen. Jadi saya sangat suka dengan bank-bank yang seperti ini. Kalau BCA dirasa terlalu mahal, saya kira BNI cocok ya, karena di Bank Buku 4 BNI secara fundamental juga murah. Ini ROE-nya 3%-an ya, tidak terlalu tinggi. Lalu net profit margin-nya biasanya yang kita lihat juga ya. Jadi pada masa pandemi kemarin BNI mengalami kerugian sebesar 6,5%. Kemudian lanjut kita lihat lagi di finansial. Sekarang kita lihat di finansialnya. Coba kita lihat ya di data yang di finansial. Nah ini stock bid-nya mulai agak lemot ya. Jadi kenapa kok kita lihat di data finansial juga? Karena ini penting ya untuk Bank Buku 4, kita lihat secara finansial bagaimana perkembangan dari penghasilan dari bank tersebut. Rupanya ya masih lemot ya, karena memang inilah kelemahannya ya, karena banyak yang pakai. Kalau pada market buka ya, market open, aplikasinya banyak yang pakai sehingga agak lemot sedikit. Kalau sebentar kita lihat secara cash flow-nya, lalu saya pakai TTM saja ya. Jadi secara TTM 12 month ya. Jadi kalau kita lihat nah ini arus kasnya sempat mengalami negatif ya, arus kasnya pada 2019 kuartal 3 dan kuartal 4, dan 2020 arus kasnya masih positif. Jadi sangat sehat Bank BNI ya. Padahal ada pandemi, masa pandemi COVID yang belum juga selesai. Kas setara kas coba kita lihat. Kas setara kasnya juga positif ya, selalu konsisten naik, dan masa pandemi ini dia hampir sama ya, di tahun 2020 turun ya, turun drastis memang, tetapi masih bisa mempertahankan kinerjanya. Kemudian lanjut ke ini sudah, lalu saya melihat income statement-nya. Income statement, coba kita lihat total pendapatannya apakah naik. Nah, ini ya, ini sangat bagus sekali charting seperti ini ya, dia naik konsisten dari tahun ke tahun, dari quarter ke quarter tuh naik. Masa pandemi sempat mengalami penurunan, masih wajar, tidak ada perusahaan yang tidak terkena dampak dari pandemi ya, apalagi perusahaan yang terkait dengan finansial ya. Laba usaha coba kita lihat, ya ini laba usahanya ya konsisten naik, dan tahun 2020 terasa banget memang, terutama di kuartal keempat pendapatan dari BNI turun drastis ya, tapi masih dalam batas yang wajar. Terus kemudian laba bersih, coba kita lihat laba bersihnya juga naik turun ya, 18 ini sama 19 kemarin sempat rugi, dan 20 kuartal pertama pada saat ini kan hari ulang tahun corona ya, pada hari kemarin itu dia turun ya labanya, kemudian naik lagi. Jadi masih dalam kondisi yang cukup wajar menurut saya untuk bank sekelas Bank Buku 4 ya. Kemudian kalau kita lihat EPS ya, pertumbuhan EPS ini harus naik. Nah, EPS-nya kalau kita lihat di 2020 ada minus ya, EPS-nya minus, jadi mengalami kerugian Bank BNI ya. Bahkan kerugian terparah di kuartal keempat 2020. Lalu kita lihat PI rasionya, PI rasio itu harus menurun ya. Nah, PI rasio 2017 itu turun, ya sempat turun di 2020, kemudian sudah mulai naik dan sekarang di angka 35, jadi naik ya. Kemudian return asetnya itu harus naik, nah ini juga turun, pengaruh pandemi ya, tapi ini konsisten sebenarnya. Kemudian return to equity-nya, nah equity-nya juga sama ya, konsisten sebenarnya pertumbuhan dari equity-nya, kemudian turun pada saat pandemi. Jadi Bank BNI ini sangat terpengaruh sekali ya dengan adanya pandemi COVID ini. Jadi sektor bank memang semua mengalami ya, termasuk even itu kelas BBCA ya, Bank BCA itu juga mengalami juga.
Lalu lanjut analisa fundamentalnya ya, ke balance sheet. Balance sheet tadi sudah ya. Nah, kita lihat di balance sheet-nya terlebih dahulu. Kita tunggu ya. Jadi saya menganalisanya, kalau fundamental kita memang membutuhkan banyak data ya untuk menganalisanya. Oh, sudah balance sheet sudah, terus cash flow tadi sudah ya. Cash flow juga sudah, lalu berarti kita masuk ke funda chart ya. Funda chart kita lihat funda chartnya ya. Ini biasanya saya melakukannya selalu seperti ini ya, funda chart. Ini perkembangan harganya ya, harganya ini sempat terendah di 3.000 ya, ini pada saat awal COVID, kemudian sekarang sudah di 6.000, sudah naik 100%-nya ya, daripada di 1 tahun COVID yang pada tahun lalu ya, di bulan Maret. Coba sekarang kita pengen melihat dari sisi ini, harganya saya hapus dulu. Harga saya hapus. Kemudian kita masukkan PBV. Coba kita lihat PBV, min PBV. Saya biar lebih datanya 3 tahun ya. Saya pilih 3 tahun. Ini ya rata-rata PBV-nya, kemudian PBV minus 1, kemudian PBV plus 1, minus 1, minus 2 ya untuk yang 2 tahun. Minus 2. Nah, kita lihat ya. Kemudian kita masukkan yang plus PBV yang plus 1 dan plus 2. Yang kita ambil 3 tahun. Plus 1. Kemudian PBV plus 2, 3 tahun. Nah, ini perkembangan untuk PBV-nya ya. Bapak Ibu bisa kita lihat di sini dia rata-ratanya minnya di yang berwarna ini ya. Dia sudah berada di rata-ratanya ya. Di rata-ratanya. Jadi ini sudah cukup murah menurut saya ya. Min PBV-nya berada di 1,22 dan sekarang ini coba saya masukkan yang ini kan price ya. Nah, ini jadi sudah berada di rata-ratanya, jadi saya kira ini sudah cukup murah menurut saya. Min PBV ya, ini kan min PBV-nya di sini. Jadi dia sudah di plus 1-nya ya. Sekarang kita lihat pair-nya. Kita hilangin dulu yang ini ya. Kita analisa pair-nya ya. Tadi pair-nya karena bank buku 4, pair-nya juga cukup tinggi ya. Price earning ratio standar 10,2, kemudian kita cari yang minusnya minus 1, kemudian kita cari yang minus 2-nya, kemudian kita cari yang plusnya plus 1, kemudian kita cari yang plus 2-nya. Jadi harga sekarang juga sudah di plus 1 ya, sudah berada di plus 1-nya. Jadi masih cukup wajar menurut saya ya untuk hari ini. Nah, untuk BBNI ya dari pair dan PBV-nya. Kemudian kita lihat seasonality-nya ya untuk BBNI untuk bulan Maret average-nya adalah minus 8,86 ya penurunannya. 2020 kemarin paling parah penurunannya 45%-an. Kemudian 2021 dia sudah naik ya sebenarnya 1,68 ya. Kemudian 2022
dia naik, 2018 dia turun 10%-an, dan 2017 dia naik. Sehingga kalau kita lihat hijaunya skornya sama ya, kemungkinannya jadi untuk up probabilitasnya untuk bulan Maret itu 60%. Kemudian kita lihat valuasinya ya. Yang terakhir yang harus kita lakukan untuk menganalisis, kita lihat untuk Bank BNI valuasinya. Ya, balik lagi ya, kita balik ke sini. BNI, tunggu dulu ya sebentar ya, mohon bersabar karena memang diperlukan waktu. Nah, ini valuasi langsung saya lihat valuasi secara price to earning metodenya. Saya masukkan BBNI. Kita menilai harga wajarnya apakah sekarang sudah berada di harga wajarnya. Saya masukkan growth rate ya biar tidak terlalu meleset prediksinya. Growth rate-nya turun berarti ini tidak bisa digunakan kalau turun. Coba kalau kita cari yang yearly-nya juga kita kosongkan saja coba growth-nya ya, karena akan meleset jauh nanti. Ya kan kalau growth rate-nya kosong dia terlalu jauh, ini tidak valid ya kalau seperti ini. Coba kalau growth rate-nya ini terlalu jauh juga. Coba kalau yang year annual ya, annualnya juga turun gara-gara kemarin ya, gara-gara COVID kemarin itu jadi turun. Coba saya custom saja ya, saya misalkan karena pandemi kemarin growth rate-nya di seputaran 5 lah, terlalu tinggi ya, 3 lah, 3 sesuai dengan, nah ini juga terlalu tinggi, terlalu rendah ya, jadi nggak bisa ternyata untuk menggambarkan ini karena BNI lagi turun memang growth rate-nya. Coba ini kalau 10% apakah juga ternyata nggak bisa ya untuk valuasi secara ini. Tapi valuasi yang kita lihat adalah konsensus targetnya saja ya, konsensusnya itu masih di angka ini dilakukan oleh para analis ya, 8.466, konsensus mediumnya 7.487, dan berarti dia berada di sekitaran sini ya, hampir mendekati konsensus low-nya ya, antara medium dan low untuk valuasi dari BBNI. Ini tidak ada yang bisa menggambarkan karena valuasi pair itu tidak boleh minus. Kalau minus akan menghasilkan penyimpangan yang cukup besar. Ya, sudah demikian baik yang sudah bisa kita analisa ya. Jadi secara valuasi pun BBNI masih di harga under value-nya. Sehingga kalau bagi yang menganalisa, kalau ketiga analisa tersebut menghasilkan kesimpulan yang sama, saatnya beli untuk BBNI. Sekali lagi disclaimer mode on ya, ini tidak berupa ajakan untuk membeli, tetapi ini hanya sekedar evaluasi ataupun analisa yang saya lakukan. Terima kasih. Happy cuan, salam sehat. Jangan lupa klik subscribe dan like ya untuk perkembangan channel ini ke depan.